dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita akan memuji nama Tuhan dari pujian di sini senang, di sana senang.
sikap keputusan kami. Kami serahkan Tuhan jam pendengaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua dan siswa kami yang sedang di rumah. Berikan mereka hati Tuhan yang mau dengar-dengaran, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan kami juga setiap guru Tuhan yang mengajar di Pelita Kasih Tuhan, berikan kami hati Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga Tuhan karakter kami Tuhan, karakter Kristus tercermin dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan melalui SES Pelita Kasih nama Tuhan dipermuliakan. Itu kebutuhan kami Tuhan, biarlah kami sejak dini Tuhan, anak kami Tuhan, anak SD kami Tuhan, dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka bertumbuh di dalam Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun atas sikap keputusan kami yang berbuat di depan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi anak-anak Mem. Mem harap juga semua boleh duduk tertib, dengar-dengaran ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita tahu di masa pandemi ini banyak alasan ya, termasuk buat diri kami yang malas untuk beribadah. Ya, banyak karena sekarang malas ke gereja ya, dengan alasan benar tidak boleh ke gereja ya, karena ada virus corona yang melanda seluruh dunia, yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia, termasuk kita di sini Kota Batam. Ya, ini menjadi masalah besar buat kita ya. Karena apa? Sudah setahun kita merasakan pandemi ini. Kita sudah merasakan dari bulan kemarin mungkin di Jakarta bulan Februari dan di Batam itu bulan Maret ya. Jadi mungkin sebentar lagi, karena hari Senin sudah tanggal 1, sebentar lagi sudah mau setahun di Batam terjadi pandemi atau virus corona. Tetapi banyak anak-anak ini karena pandemi ini alasan mereka malas untuk beribadah. Padahal di gereja masing-masing mungkin ada dikirimkan, ada di-sharekan video virtual, ibadah virtual di gereja masing-masing. Saya kira ada, karena memang sering juga melihat baik di YouTube atau di Facebook mereka sharekan tentang video di mana anak-anak juga boleh ya, boleh mengikuti ibadahnya di rumah ya. Dan juga kalau mungkin karena di gereja mungkin tidak di-sharekan ya, tidak dibagikan video tentang ibadah, bisa juga kita sebagai anak-anak yang harapkan di rumah kita juga bisa melakukan ibadah sayang. Bukan hanya melalui karena dihimbau dari gereja, bukan, tetapi di rumah kita juga bisa memuji nama Tuhan, bisa beribadah dengan cara apa nak? Dengan cara duduk tertib, bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan sama dengan di gereja. Karena apa? Tuhan itu tidak membatasi ruang dan tempat. Tuhan itu ada dimanapun. Mungkin kita sekarang kesulitan, waktu kemarin kan saya gerejanya kan sekolah minggunya kan di HKBP saya di GBI di gereja Oke benar, tetapi kita harus yakin anak baik di rumah, baik di sekolah maupun di gereja atau dimanapun kita boleh melakukan ibadah kita, bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Jadi yang sangat sedihkan sekali di masa pandemi, di masa ada penyakit yang begitu besar sampai melanda dunia, sudah banyak yang berjatuhan, bahkan yang meninggal kita mendengarkannya, bukan mendengar tapi melihat ada yang meninggal karena virus ini, sangat jahat. Tetapi kita banyak anak-anak yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Mungkin dikirimkan ibadah melalui video online ya, video ibadah setiap Sabtu. Banyak anak-anak mungkin yang tidak melakukannya, tidak sungguh-sungguh melakukannya. Padahal guru-guru memberikan waktu, tenaganya untuk supaya videonya boleh ditonton, ibadahnya boleh dilakukan anak-anak di rumah ya. Dan juga hari-hari ini kita juga melihat ya, melihat anak-anak banyak yang di lingkungan itu banyak yang bermain-main, bermalas-malasan. Mereka seakan-akan mengatakan ini kesempatan
kita berseru, ya, kita berseru kepada Tuhan, ya, karena Tuhan meminta kita berseru dan menyerahkan segala kesesakan atau masalah yang kita alami. Karena apa? Bapa kita itu tahu yang dalam hati kita, tahu masalah kita, apapun Dia tahu. Tidak ada yang secara kebetulan Tuhan yang izinkan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan semua merancangkan kebaikan kepada kita. Mungkin secara pribadi kita melihat, Tuhan itu merancangkan sesuatu yang jahat buat hidup saya. Bukan. Semua rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan kebaikan buat kita. Ya, seperti dalam firman-Nya dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Perhatikan, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Perhatikan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kepadaku ini adalah Tuhan, ya. Sungguh hatinya, hati kita berarti melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mengenal nama siapa? Nama Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi ayat 14 ini penekanannya, perhatikan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan, berarti memang Tuhan mau kita berseru, ya, mau kita berseru dan sungguh-sungguh, ya, hati kita melekat kepada Tuhan. Bagaimana yang melekat? Berarti dia seperti pohon, ya. Kita seperti ranting yang ada di pohon, dia melekat bersama dengan pohon itu. Dia tumbuh bersama, tidak terpisah. Berarti hati kita juga melekat kepada Tuhan. Tidak jauh dari Tuhan, tidak berpisah. Tetapi apapun masalah kita hari ini, anak-anak mungkin di rumah sudah bosan dengan daddy, ya terus akan sampaikan bahwa semua kita mengalaminya. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu sampai hari ini merancangkan sesuatu yang terbaik buat kita. Mungkin ini hal yang baik untuk kita. Mungkin kita di rumah, kita mungkin bisa terhindar dari penyakit. Kalau kita kena penyakit ini, secara mental pun kita akan terbentur dengan mental kita. Setiap hari kita akan merasa malu dengan orang lain kalau kita udah kena penyakit ini. Karena itu anak jangan, ya, penekanannya hari ini, jangan malas beribadah, jangan malas berdoa, jangan malas memuji nama Tuhan, bernyanyi di rumah. Ambil waktumu di rumah bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan. Karena apa? Inilah suara Tuhan, inilah firman Tuhan, inilah hidup kita, ya. Inilah napas kita, supaya kita juga berdoa. Napas orang percaya kita berdoa, supaya kita terus berdoa, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Yakin apapun masalah kita, semua kita punya masalah. Baik orang di rumah merasa jenuh mungkin karena tiap hari setiap dikasih video dia harus belajar kembali untuk mengajari anak-anaknya. Benar, semua kita merasakan hal yang sama, kesulitan yang sama. Jadi saya mohon dengan sangat kepada orang tua juga, mari kita bergandeng dengan kita, bawa orang anak kita, karena semakin hari anak kita semakin jahat. Perhatikan sekarang banyak anak-anak yang membantah, membangkang, membohongi. Bahkan ada yang kita lihat di media sosial ini, banyak ada bahkan orang tuanya dibunuh oleh anaknya sendiri, yang anaknya yang sudah kita lahirkan itu kita dibunuhnya orang tuanya, ya. Banyak anak-anak tidak lagi sayang kepada orang tua. Untuk itu, ya, mari kita bergandengan tangan, berdoa setiap hari, bawa nama anak kita kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang meluputkan anak kita dari yang jahat, dari yang salah. Pengaruh-pengaruh buruk ini banyak mengganggu mereka, tapi itulah kita harus sama-sama berdoa, melipat tangan, bawa nama anak kita masing-masing. Kalau anak kita ada 5, bawa nama anak kita 5 orang itu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang membentengi mereka, supaya Tuhan juga yang memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka boleh dijaga oleh Tuhan, boleh dilawat oleh Tuhan, dan kehidupan mereka juga, masa depan mereka juga kita harus doakan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan masa depan yang terbaik kepada Tuhan, kepada Dia. Karena apa? Kita tidak bisa memberikan masa depan kepada mereka. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa kamu sekolah dan belajar yang bagus, tapi yang menentukan nanti dia jadi apa adalah Tuhan sendiri.
manusia untuk kita harus berdoa sejak dini. Kita pastikan anak kita rajin berdoa, rajin bernyanyi dan membaca firman Tuhan. Kita ajari anak kita di rumah membaca firman Tuhan. Mungkin satu ayat satu hari boleh. Yang penting setiap hari kita juga belajar membaca di rumah. Saya sendiri alami ketika banyak masalah atau pergumulan, datang kepada Tuhan, hati dilegakan, hati ditenangkan oleh Tuhan. Bukan mencari hal-hal yang luar biasa, tapi mau mengharapkan Roh Tuhan bekerja, memberikan damai sejahtera dalam hidup itu yang menginginkan. Selagi sisa hidup mau serahkan hidup kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu Tuhan akan menjemput kita. Jadi kita harus pastikan kita bersiap-siap untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, bersiap-siap Tuhan menjemput kita. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman menyapa kami, supaya hati kami melekat kepada Engkau Allah kami, dan Engkau mengetahui nama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan, supaya kami terus berharap dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami manusia lemah, kami tidak sanggup berjalan, bekerja tanpa Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Berkati Tuhan anak didik kami. Jika hari-hari ini mereka banyak bermain Tuhan, mereka tidak dengar kepada orang tua mereka Tuhan, mereka banyak membantah, melawan Tuhan, tolong ubahkan hati anak kami Tuhan. Jadikan mereka Tuhan hati-hati mereka Tuhan melekat kepada orang tua, hati melekat kepada Engkau Tuhan, sehingga anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang hormat kepada Engkau, kepada orang tua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman bekerja dalam hati mereka. Tolong kami Roh Kudus, ajarkan Roh Kudus, supaya kami boleh Tuhan merasakan campur tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kami sukacita melewati pandemi yang kami bersama hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami tetap sehat Tuhan. Berkati para guru yang bekerja Tuhan. Berikan kami hikmah bijaksana Tuhan. Berkati kepala sekolah kami Tuhan. Berkati juga Tuhan yayasan pelita kasih dari tingkat tertinggi sampai terendah. Tuhan memberikan hikmah besar kepada mereka, sehingga mereka boleh merancangkan satu yang terbaik untuk perkembangan yayasan ini ke depannya Tuhan. Berkat juga Tuhan, kami juga tetap berluput, tidak berdoa untuk PSBK Tuhan, pada mahasiswa baru kami Tuhan di tanah ajaran baru nanti Tuhanlah yang mampu mencukupkan Tuhan siswa yang kami butuhkan. Tuhanlah yang mampu memberikan Tuhan, menggerakkan seluruh hati orang tua supaya membawa jiwa-jiwa untuk didik Tuhan di SDS kita kasih Batak. Kami serahkan seluruhnya kepada Engkau. Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.